segala perbuatan dan perkataan tergantung pada niatnya. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah meriwayatkan, Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya, barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat untuk berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, Allah mencatatnya 10-700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika dia berniat melakukan kejahatan tetapi tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat melakukan kejahatan lalu mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, Allah tidak melihat jasad dan rupa kalian, namun Dia melihat hati dan amal kalian. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sholat seorang lelaki secara berjamaah, pahalanya lebih banyak 20 sekian kali lipat daripada sholat di rumahnya atau di pasar. Yang demikian itu apabila salah seorang di antara kalian berwudu, dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia mendatangi masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengerjakan sholat, dan tidak ada yang menggerakkannya kecuali sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah pun kecuali diangkat baginya satu derajat, dan dihapus baginya satu kesalahan hingga masuk masjid. Dan apabila telah masuk masjid maka dia dicatat dalam kondisi sholat, selama menunggu sholat ditunaikan dan tetap di tempatnya setelah itu. Para malaikat bersolawat atasnya, selama dia masih berada di tempat sholatnya, mereka berdoa. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah tobatnya, ini berlaku selama dia tidak mengganggu orang lain dan belum berhadas di dalamnya. Dari Aisyah Rasulullah bersabda, suatu pasukan hendak menyerang Ka'bah. Maka ketika mereka sampai di satu gurun mereka dibenamkan oleh Allah, dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Aku bertanya, wahai Rasulullah bagaimana bisa mereka dibenamkan dari yang paling awal sampai yang paling akhir? Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang, dan ada pula orang-orang yang bukan termasuk rombongan mereka. Beliau bersabda, mereka dibenamkan dari yang paling awal hingga yang paling akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan, sesuai dengan niatnya masing-masing. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori dia berkata, kami bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan, maka beliau bersabda, di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian menyusuri jalan pegunungan, dan tidak pula kalian melewati lembah. Kecuali mereka menyertai kalian dalam mendapat pahala, karena mereka terhalangi oleh penyakit. Dari Nufai bin Al-Harits Al-Sakafi, Nabi bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya atau berkelahi, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Aku berkata, wahai Rasulullah kalau orang yang membunuh sudah jelas, bagaimana bisa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Beliau bersabda karena dia juga ingin sekali membunuh lawannya. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang diniatkan. Maka barang siapa yang niatnya, berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka pahala hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu niatnya karena ingin mendapatkan kesenangan dunia, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka pahala hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya.